Di banyak lingkungan masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban utama perempuan. Pandangan ini muncul karena budaya patriarki yang sudah lama berkembang dan dianggap sebagai hal yang biasa. Akibatnya, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus mengurus rumah, anak, dan kebutuhan keluarga, meskipun mereka juga memiliki pekerjaan di luar rumah. Tanpa disadari, pola pikir seperti ini menciptakan pembagian peran yang tidak seimbang dalam kehidupan keluarga. Dalam kenyataannya, banyak perempuan menjalani beban ganda setiap hari. Setelah bekerja seharian di luar rumah, mereka masih harus mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga setiap hari. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan kelelahan dan ketidakadilan dalam keluarga. Dalam kenyataannya, banyak perempuan menjalani beban ganda setiap hari. Setelah bekerja seharian di luar rumah, mereka masih harus mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga setiap hari. Kak, tolong dulu ambilkan piring. Iya, Bu. Ada bantu ambil sendok ya, Bu? Oh iya. Bu, ini tempenya. Mana sarapannya? Terlambat, Kak. Iya, bentar lagi. Ayah bisa ambil sendiri juga kan? Iya, ibu dari tadi nggak duduk-duduk. Ada tolong bawa nyanyinya. Iya, Bu. Loh, piringnya mana? Bisa nggak sih ambil sendiri? Loh, ini sudah jam berapa ini? Udah, nggak apa-apa ya kita makan. Biar ibu yang ngambil ya. Baju kerjaku di mana? Oh, udah saya siapkan. Kelihatan kayak capek ya? Bu, masih pagi kau udah sibuk banget. Jadi Bu, abis urus rumah mau langsung berangkat kerja. Loh, suaminya mana, Bu? Emang nggak bantu? Oh, jarang sih Bu. Ibu, nasiku di mana? Loh, ini ada suaminya, Bu. Kenapa nggak minta tolong? Susah sekarang loh, Bu. Kalau kita kerja sendiri, nanti Bu kesulitan. Ya, mau gimana lagi Bu? Namanya juga istri. Ya, harusnya Ibu bicara sama suaminya. Sudah deh, Bu. Urusannya Ibu juga. Salam, Bu. Yang belum terselesaikan. Iran menantang. Bu, bikin kopi dong. Ya oke. Ibu kan nggak pernah istirahat. Ibu kan juga kerja. Iya, tapi itu kan emang tugas ibu. Biasa urus rumah. Iya, kasihan ibu baru pulang. Loh, ayo juga capek. Habis pulang kerja. Udah, nggak apa-apa. Aku akhir-akhir ini lihat di media sosial banyak pasangan yang sudah mulai bagi tugas rumah loh. Iya, kayak suami bantu masak atau jagain anak. Menurutku itu bagus sih, biar semuanya nggak dibebankan ke istri. Benar, apalagi kalau dua-duanya sama-sama kerja. Itu sih, Pak. Syifa, sini. Kamu kelihatan capek banget. Ya, baru pulang kantor langsung ke sini. Kamu nggak bisa lembur lagi ya? Capek kerja mah masih mending. Yang bikin capek itu kalau pulang kerja. Memangnya kenapa dengan
suami kamu? Emangnya dia nggak pernah bantu pekerjaan rumah? Iya, kadang aku pulang lebih malam dari dia, tapi aku harus masakin makanan buat dia sebelum tidur. Maksudnya semuanya? Padahal kamu kerja seharian. Kadang aku tuh iri lihat pasangan mbak lain yang bisa bagi tugas soal kerjaan rumah. Kamu pernah ngomong soal ini ke dia? Pernah, tapi dia bilang kalau laki-laki itu tugas utamanya cuma cari nafkah, dan kalau perempuan tetap harus urus kerjaan rumah meskipun kerja. Dia selalu bilang gitu, katanya tugas istri. Kalau dia membantu, katanya itu cuma membantu, bukan karena tanggung jawab bersama. Dia sebenarnya nggak pernah larang aku kerja, tapi semua urusan rumah juga tetap harus aku yang kerjain. Aku cuma pengen dihargai. Aku juga capek, tapi rasanya capek sama dia itu nggak pernah dianggap. Ya. Kak, ibu sedih ya? Ada kasihan lihat ibu. Aku juga. Kenapa ayah nggak bantu? Soalnya ayah ngira kalau hanya perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal ibu kan juga kerja. Iya betul, itu nggak adil banget sih. Kalau adek udah besar, adek mau bantu keluarga. Iya, aku sih pikir semuanya itu harus dilakukan secara rata sih, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bu, air minum habis. Bu, ibu. Kenapa kan saya terus disuruh? Maksudnya? Capek juga, tidak bisa kopi sendiri kan? Saya kerja Kak, cari uang. Lah, saya juga cari juga uang. Tapi saya tuh kerja 2 kali, Kak. Maksudmu? Ayah, sudah Mi, kasihan ibu. Semua orang juga capek. Ayah pernah pikir nggak sih kalau ibu juga butuh istirahat? Iya, saya juga sering lihat ibu tidur larut malam. Saya nggak minta semuanya yang kita kerja, saya cuma mau dibantu. Manusia juga ada tungji batas capekku. Oke, sudah semuanya. Sudah anak-anak, masuk semua di kamar. Ya, terus makan. Bagi anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang nilai sosial budaya dalam Pancasila. Oke, Bu. Oke, baik anak-anak. Sebagai tugas, coba kalian amati lingkungan sekitar kalian atau lingkungan dalam keluarga kalian. Nah, tuliskan contoh-contoh yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang kerjasama dan keadilan dalam lingkungan keluarga. Jadi budaya patriarki itu apa? Nah, budaya patriarki adalah cara berpikir di mana laki-laki dianggap yang paling berkuasa. Sedangkan perempuan dianggap harus bertugas mengurus rumah dan berada di posisi lebih rendah. Oh, makanya perempuan itu selalu dibebani pekerjaan rumah terus. Iya, padahal dalam Pancasila laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk dihargai. Karena itu, pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga seharusnya dilakukan bersama agar tercipta keadilan, kerjasama, dan kehidupan yang
kehidupan sehari-hari. Semua orang harus kita perlakukan secara baik dan adil, tanpa membeda-bedakannya. Memang nilai sosial budaya terdapat dalam sila berapa ya, Bu? Nilai sosial budaya itu terletak pada sila kedua dan sila kelima Pancasila, di mana sila kedua Pancasila mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan nilai kelima Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang bantu nih beres-beres rumah. Budaya patriarki yang merugikan perempuan perlu dikurangi. Perubahan dimulai dari hal kecil, dari cara kita memperlakukan satu sama lain di dalam keluarga. Pancasila mengajarkan keadilan, gotong royong, dan saling menghargai. Mari wujudkan kesetaraan, karena perubahan besar selalu dimulai dari rumah.